Modus baru pencurian mobil oleh pemuda asal Jakarta di Hotel Kota Semarang terekam CCTV. Sudah 3 hari, jalur alternatif Guyangan Sampang mengalami macet parah akibat perbaikan jalan Pantura Pati Rembang. Masjid Raya Zayed dibuka untuk umum pada Selasa 28 Februari 2023. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Menyamar sebagai tamu hotel, seorang pemuda asal Jakarta nekat mencuri mobil milik tamu hotel di Kota Semarang. Tersangka berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polrestabes Semarang setelah aksinya terekam oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seorang pemuda asal Jakarta berinisial DP yang mencuri mobil milik seorang tamu di sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang pada 16 Februari lalu. Polisi yang mendapatkan laporan bergerak melakukan penyelidikan. Dalam waktu 2 hari, tersangka berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polrestabes Semarang di tempat kosnya di Jalan Sri Rejeki, Kota Semarang. Dari pemeriksaan petugas diketahui bahwa tersangka berhasil mencuri mobil tamu hotel dengan menyamar sebagai tamu hotel untuk mempelajari situasi dan mencari calon korbannya yang menitipkan kunci mobil ke petugas hotel. Kepada petugas, aksi nekat tersangka meniru salah satu pencuri yang sempat dilihatnya di sebuah hotel dan dilakukannya karena terdesak akan kebutuhan. Tersangka mencuri mobil agar bisa bekerja sebagai pengemudi taksi online. Namun belum sampai terlaksana, tersangka sudah terciduk oleh polisi. Awal mula saya berpikir mendapatkan modus seperti ini karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya pernah menginap juga di hotel dan mendapat kejadian yang sama. Jadi ketika saya menitipkan mobil di valet, ada salah satu teman saya untuk meminjam mobil saya tanpa izin dan itu berhasil. Nah, makanya pada saat kejadian ini ketika saya hilaf, saya coba mempraktekkan hal dengan modus yang sama. Untuk mengelabui polisi, tersangka sempat menyembunyikan dengan memarkirkan mobil hasil curian tersebut di Rumah Sakit Tegurejo, Kota Semarang. Mempelajari gerak-gerik, kemudian tingkah laku petugas di sana, kemudian dia berpura-pura sebagai pemilik mobil tersebut, mengaku bahwa tiket valet kendaraan tersebut tertinggal di kamar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Puluhan massa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menggelar demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa menuntut agar pemerintah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa sangat memberatkan buruh. Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI menggelar demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa siang. Aksi puluhan buruh serentak digelar tersebut di sejumlah kota untuk menuntut agar pemerintah mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selain menuntut Undang-Undang Cipta Kerja, buruh juga menyoroti penyelewengan pajak yang digunakan tidak semestinya. Dari keterangan koordinator aksi, buruh menolak untuk membayar pajak jika nantinya digunakan oleh oknum pegawai pajak untuk bermewah-mewahan. Pegawai di Dinas Perpajakan mempamerkan hartanya kepada rakyat, di mana hal itu sangat menciderai kami selaku rakyat yang membayar pajak selama ini. Tidak digunakan untuk pembangunan, tidak digunakan untuk mencerdaskan bangsa,
Makanya bangsa ini terus menjadi bangsa dengan generasi yang bodoh, tidak berani melawan pemerintahnya karena uang-uang dari hasil pajak mereka tidak bisa diteruskan, tidak bisa dimanfaatkan kembali lagi untuk rakyat. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh juga melakukan aksi theatrikal yang menggambarkan kesulitan buruh akibat penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi yang berlangsung damai ini juga membuat arus lalu lintas di Jalan Pahlawan Semarang dialihkan ke arah jalur yang lain. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya yang berada di sekitar lampu merah Guyangan Sampang, selama 3 hari terakhir mengalami kemacetan. Jalur yang menjadi pintu pembuka jalan alternatif menuju Batangan ini justru padat dipenuhi kendaraan hingga tak bergerak. Beginilah kondisi kepadatan lalu lintas yang berada di Jalan Lingkar dan Jalan Pantura Pati Rembang, di mana kepadatan lalu lintas ini terpantau sudah terjadi sejak 3 hari. Mobil muatan besar tampak tak bergerak dari Jalan Lingkar hingga pertigaan lampu merah Guyangan Sampang, yang diperkirakan panjang kemacetan hingga mencapai 4 km. Jalan alternatif dari lampu merah pertigaan Guyangan Sampang Jakenan, Jaken dan Batangan sejauh ini dirasa cukup membantu mengurai kemacetan. Namun kondisi ini tak berlaku di pagi dan sore hari, apalagi jika ada mobil atau kendaraan muatan besar yang memilih untuk ngeblong ke jalur lawan. Kondisi kemacetan ini juga diperparah dengan adanya banjir di pertigaan Glonggong. Berdasarkan informasi dari warga, semalam terjadi kemacetan di pertigaan lampu merah Sampang hingga jalur menuju Rembang. Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan jalan berlubang parah, sehingga truk muatan besar memperlambat laju kecepatan. Ya, kalau jalan alternatif
yang dampak macet itu disediakan parah Mbak, jalannya rusak. Sebelah sini? Ya, yang arah disediakan itu rusak parah katanya. Sementara itu, kemacetan mengular juga terjadi di Jalan Lingkar, di mana kendaraan muatan besar tak bisa bergerak dan harus mengantri hingga 3 jam untuk dapat melalui jalur lingkar. Saya dari Jakarta mau ke Surabaya. Ini tadi saya kena jam 8, sekitar jam 8. Ini jam berapa ini? Sudah jam 11, setengah 12 Pak. Sekitar ya 5 kiloan lebih. Tapi biasanya juga lewat jalur sini ya Pak ya? Iya, lewat sini. Lihat mana-mana nggak ada jalan lagi. Kalau ada jalan lagi ya enak lewat sini. Dalam hal ini, para sopir cukup mengeluhkan kemacetan yang terjadi, hingga menguras waktu dan tenaga mereka, yang mengharuskan para sopir ini harus menempuh waktu yang lebih lama dari waktu seharusnya. Tapi karena memang volume kendaraan yang meningkat, di mana kita tahu bahwa di wilayah kita, di Polresta Pati ini ada 2 pekerjaan kegiatan, di mana yang pertama adalah perbaikan jembatan di Juwana, kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan yang ada di wilayah Batangan. Sehingga karena adanya perbaikan ini tentunya membawa dampak daripada terjadinya perlambatan arus. Kita tahu bahwa untuk Pantura kita ini menjadi salah satu akses sebenarnya menuju ke Surabaya. Jadi untuk itu kita juga selalu siap ya, karena kondisi seperti ini kita juga bersama-sama dengan stakeholder yang ada, kita juga mendorong kepada pelaksana ya, PT Bukaka, kemudian juga melalui PPK juga kita mendorong untuk pekerjaan ini cepat untuk bisa diselesaikan. Tadi juga sempat melakukan pengurukan di titik-titik yang mengalami kerusakan itu, Dad? Nah, betul sekali. Jadi di beberapa titik memang ada pekerjaan pengurukan, di mana ini untuk memperlancar daripada jalannya arus lalu lintas, dan kami juga di samping menunjukkan daripada anggota kami, personel kami di beberapa lokasi yang menjadi titik pelambatan, kita juga membantu. Jadi bagaimana biar pekerjaan ini juga bisa cepat terselesaikan. Kemacetan yang terjadi ini merupakan imbas dari perbaikan jalan yang berada di Kecamatan Batangan, serta pembangunan jembatan Juwana yang hingga kini masih dalam proses perbaikan. Sedangkan pihak pembangunan jalan dan jembatan mengungkapkan bahwa 2 proyek tersebut akan tuntas pada awal April mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini langsung dari lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti. Mutia, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan? Ya, baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan saya tepat saat ini sedang berada di pertigaan Sampang, terutama pastinya di depan saya merupakan pertigaan Sampang, di mana pantauan lokasi terkini untuk di lokasi pertigaan Buyangan Sampang ini sedang turun hujan yang baru saja terjadi sekitar 15 menit yang lalu. Kemudian untuk pantauan lalu lintas sendiri dari arah Jalan Pantura Pati menuju Juwana terpantau lancar setelah sebelumnya kendaraan cukup mengular yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan dengan muatan besar. Beberapa detik yang lalu sudah mulai lancar. Kemudian untuk jalan Raya Pantura Juwana menuju Pati terpantau juga lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan dengan volume besar, yakni truk-truk, kemudian kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Kemudian sedikit kami informasikan bahwasanya di pertigaan Sampang ini untuk lampu apil dinyalakan berwarna orange atau flashing, di mana pemberlakuan flashing ini dilakukan ketika pukul 3 sore hari. Begitu, Puji. Baik Mutia, untuk kemacetan sendiri bisa Anda jelaskan ada di titik mana saja Mutia? Ya, baik, untuk dari pantauan kami untuk titik kemacetan pada saat ini tadi di lokasi saya berdiri, maksud kami di depan saya merupakan pertigaan Sampang dari Jalan Lingkar Selatan di lampu merahnya hingga di pertigaan Sampang kendaraan dengan muatan besar atau truk-truk mengular cukup panjang. Namun sore ini tadi beberapa
sekitar beberapa detik yang lalu, pada saat turun hujan ini tadi sudah mulai lancar, sudah mulai berjalan begitu. Kemudian untuk di jalan alternatif sendiri ini juga dipadati oleh kendaraan-kendaraan pribadi, yakni dari mobil-mobil dengan ukuran kecil, kemudian juga ada truk-truk. Namun untuk kondisi arus lalu lintas di sore hari ini memang padat, tapi tidak ada penumpukan volume kendaraan. Tidak seperti kemarin, di mana di jalur ini, jalur alternatif maupun jalan Pantura Pati Juwana maupun sebaliknya terjadi penumpukan volume kendaraan. Untuk hari ini tadi dapat kami kabarkan bahwasanya ini merupakan hari Rabu dan Kamis, di mana kendaraan-kendaraan dengan volume besar biasanya memenuhi jalan di jalan Pantura Pati Juwana maupun sebaliknya. Untuk siang tadi juga kami dapat menginformasikan bahwa siang tadi di jalan Pantura Pati, terutama di pertigaan Sampang ini tidak bisa bergerak dikarenakan terdapat perbaikan jalan di Jembatan Juwana. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Untuk kondisi jalan Pantura sendiri saat ini seperti apa, Mutia? Kabarnya ada sisi jalan yang berlubang dan menghambat laju kendaraan. Ya, baik, Puji. Untuk di pertigaan Guyangan Sampang ini, tepatnya di sebelah lampu merah Jalan Pantura Juwana Pati, terdapat beberapa lubang, di mana lubang tersebut beberapa minggu yang lalu menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya 1 nyawa dikarenakan lubang tersebut sudah cukup besar dan cukup lama, namun belum dilakukan istilahnya perbaikan jalan. Dan kami dapat menginformasikan bahwa kami juga mendapat informasi dari warga sekitar jalan ini bahwasanya memang lubang di sekitar jalan ini cukup banyak memakan korban, baik ada yang terjatuh dikarenakan lubangnya cukup dalam, dan ketika hujan turun lubang di jalan tersebut tertutupi oleh air sehingga para pengguna jalan yang tidak mengetahui bahwasanya jalan tersebut berlubang tentunya pasti kaget. Begitu, Puji. Baik, Mutia, kalau bisa Anda perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbebas dari macet di daerah tersebut? Ya, untuk terbebas, untuk baik, Puji, untuk terbebas dari kemacetan di pertigaan Guyangan Sampang ini dapat kami informasikan bahwasanya untuk kendaraan dengan muatan besar dari pantauan kami tadi memerlukan durasi waktu 1 jam untuk terbebas dari kemacetan yang ada di pertigaan ini. Namun jika kendaraan-kendaraan dengan muatan kecil atau kendaraan roda 2, kemungkinan bisa memakan waktu 30 menit perjalanan dikarenakan bisa menggunakan jalur sebelah kiri atau istilahnya sebelah kiri atau mungkin bisa melewati sebelah kanan, namun tetap dengan menyesuaikan dengan bahu jalan sebelah, istilahnya menggunakan jalan sebelah kanan, namun harus tetap hati-hati. Begitu, Puji. Baik, Mutia, terima kasih Mutia atas informasi langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Banjir periode kedua yang terjadi di Kabupaten Pati membawa dampak terhadap kesehatan para warga. Banjir yang menggenangi 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan tersebut membawa efek penyakit penyerta banjir seperti gatal-gatal, diare, hingga ispa. Banjir sudah hampir 3 bulan menggenangi beberapa wilayah yang ada di 6 kecamatan di Kabupaten Pati. Curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Pati membuat ketinggian banjir semakin naik. Rata-rata ketinggian air tersebut berkisar antara 20 hingga 50 cm. Warga yang tinggal di lokasi banjir hingga kini terus mengeluhkan sakit gatal-gatal, pusing, dan meriang. Hal ini kemudian disikapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan menyediakan puskesmas keliling.
Dinas Kesehatan juga memperbanyak stok salep di puskesmas kecamatan yang wilayahnya tergenang banjir. Mengingat permintaan salep cukup meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang terkena kutu air. Sementara itu, untuk seluruh informasi kedaruratan, selalu diupdate menggunakan aplikasi WhatsApp dan nomor telepon bencana yang berada di sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Melalui hal tersebut, segala informasi kebencanaan dapat segera diketahui oleh masyarakat. Kita yang dimaksud posko kita itu, posko yang mengikuti posko yang ada di BPBD. Artinya setiap kali teman-teman ada kegiatan, ada bencana banjir, otomatis kita lihat dulu situasinya. Kalau memang ada yang terisolir sehingga masyarakat atau rakyat ini tidak bisa dengan cepat mengakses puskesmas, biasanya kita bentuklah namanya posko. Karena mungkin banjir dia harus pakai getek atau pakai perahu, kan ini terus terisolir. Biasanya kita perintahkan di balai desa ataupun di rumah penduduk yang menjadi tokoh masyarakat di sana, kita jadikanlah posko. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dalam hal ini, pihaknya juga memastikan stok kebutuhan obat-obatan untuk menangani penyakit penyerta banjir masih cukup. Pendataan dan update juga dilakukan agar jika terdapat kekurangan langsung dapat diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Hingga saat ini belum terdapat posko kesehatan, mengingat posko ini biasanya menempel di posko pengungsian. Sebagai gantinya, pihak Dinas Kesehatan juga telah menyediakan puskesmas keliling di Desa Minto Basuki, di mana lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang terendam banjir. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berkoordinasi dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka terkait penanganan banjir di Kota Solo. Dalam hal ini, BPWSBS telah menyiapkan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Solo.
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BPWSBS akan membangun parapet atau dinding pelindung sepanjang 250 meter di Kali Wingko. Selain itu, BPWSBS juga akan menambah kapasitas pompa di beberapa titik, seperti di Kedung Kopi, Demangan 2, serta Jebres 1 dan 2. Kepala BPWS Bengawan Solo, Mariadi, utamanya mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi untuk membangun parapet atau dinding pelindung sepanjang 250 meter tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah mengevaluasi dengan menambah beberapa stasiun pompa yang rata-rata mampu beroperasi 500 liter per detik ke setiap pompanya dan ditambah dengan 2 unit mobile pump. Akan kita ambil, kita sudah petakan titik-titik jentakan, terus di Sumbingan itu kita akan buat parapet sepanjang 150 meter dan juga ada beberapa penambahan kapasitas pompa. Pihaknya juga telah mengajukan anggaran sebesar 50 miliar rupiah untuk mengatasi banjir di kota Solo dan sekitarnya. Ia berharap pengerjaan dinding pelindung dan penambahan kapasitas pompa tersebut dapat dilakukan pada tahun ini. Sementara itu, untuk jangka pendek, BPWSBS akan membuat klub di sisi Sungai Premulung. Klub tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir besar seperti beberapa waktu lalu. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Masjid Raya Zayed di Kota Solo telah resmi dibuka untuk umum. Pembukaan Masjid Zayed secara simbolis dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin pada Selasa malam. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin secara resmi membuka Masjid Raya Sheikh Zayed Solo untuk digunakan masyarakat pada Selasa malam 28 Februari 2023. Pembukaan Masjid Raya Sheikh Zayed untuk masyarakat umum dilakukan bersama dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Haji Wuri Ma'ruf Amin, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salam Al-Daheri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam acara tersebut. Pembukaan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo untuk masyarakat umum ditandai dengan penekanan tombol oleh Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salam Al-Daheri. Indonesia hebat. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir pada malam hari ini dan menugaskan saya selaku Wakil Presiden untuk dapat menyampaikan sambutan pada peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan dan sekaligus pembukaan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo secara simbolis untuk dapat digunakan masyarakat. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka membangun dan merawat harmoni kerukunan dan persatuan dalam dakwah wasatiyah dan rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang lebih maju. Selain itu, Wapres juga berharap pembukaan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini untuk masyarakat umum akan menambah kuat karakter masyarakat Islam yang baik akidahnya, serta berwatak keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia